Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kembali kita bersua di channel ini, channel pembelajaran agama Islam SMK Muhammadiyah di Gangimbang. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah karena rahmat Allah begitu banyak kita nikmati, dan semuanya itu mari kita syukuri. Termasuk juga nikmat kesehatan kita ini, mari betul-betul kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Dan pertemuan kita pada pagi hari ini adalah ibadah, karena menuntut ilmu adalah ibadah. Bab yang kita bahas untuk pagi hari ini ialah tentang faraid, pembagian harta waris. Ini patut kita syukuri, Allah menentukan pembagian waris ini. Karena apa? Di dunia ini banyak keluarga yang bercerai-berai, saudara bertengkar dengan saudara yang lain karena urusan pembagian harta peninggalan orang tuanya. Ada ponaan yang harus bertengkar dengan pamannya karena peninggalan kerabatnya. Ada seorang anak yang sampai harus membawa ibunya ke pengadilan gara-gara harta peninggalan orang tuanya. Nah, ini patut kita pelajari. Ternyata dalam Islam itu ada ajaran yang memberitahu kita bagaimana selayaknya kalau kita punya harta banyak, bagaimana selayaknya kita kalau ditinggal mati orang tua kita, sementara kita punya family yang lain, apa yang patut kita laksanakan. Nah, mari kita simak video yang saya bikin ini. Pengertian waris. Mawaris ialah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta waris atau tata cara pemindahan hak kepemilikan harta kekayaan dari orang yang wafat kepada ahli warisnya. Mawaris disebut juga dengan faraid, yaitu ilmu yang mempelajari kadar pembagian masing-masing ahli waris. Hukum mempelajari ilmu waris ialah fardu kifayah. Artinya jika sudah ada yang mempelajari, maka yang lainnya tidak wajib untuk mempelajarinya. Dasar perintah mempelajari ilmu waris adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Di antaranya ialah Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan pada ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 33. Sedangkan dasar dari hadis diantaranya adalah aksimul mala baina ahlil faraidhi ala kitabillah, rawahu Muslim wa Abu Dawud. Bagilah harta pusaka antara ahli waris menurut kitab Allah atau Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, rukun mawaris. Satu, adanya orang yang mewariskan harta, yaitu mayit yang aslinya adalah orang kaya awalnya, kemudian dia punya harta banyak. Yang kedua, adanya harta yang diwariskan,
Jadi kalau mayitnya tidak punya harta ya tidak bisa diwariskan. Adanya ahli waris yang menerima harta warisan. Jadi 3 ini harus ada dalam proses pewarisan itu. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum harta dibagi. 1, membayar hutang. Jadi kalau ada hutang harus segera dibayarkan. 2, mengeluarkan zakat bila sampai nisab. Yang 3, biaya perawatan dan pemakaman jenazah. Yang keempat, melaksanakan wasiat jenazah. Asbabul irsi. Nah ini, asbabul irsi ialah hal-hal yang menyebabkan seseorang berhak mendapat harta warisan. 1, karena adanya hubungan darah. Yang kedua, karena hubungan nikah yang sah. Yang keempat, karena memerdekakan budak. Yang keempat, karena seagama dengan mayit. Mawani'ul irsi. Mawani'ul irsi ialah hal-hal yang menyebabkan hilangnya hak waris. 1, budak yang belum dimerdekakan. Hal ini disebabkan kalau budak itu diberi warisan misalnya, maka warisannya itu adalah milik tuannya. Yang kedua, pembunuh orang atau keluarganya sendiri. Jadi kalau ada ahli waris yang membunuh orang yang mewarisi, maka pembunuh itu tidak berhak mendapat warisan. Yang ketiga, berbeda agama. Misalnya tiba-tiba ahli warisnya itu pindah agama, murtad dari Islam gitu, berarti dia tidak dapat warisan. Berbeda agama. Yang keempat, murtad atau keluar dari Islam. Pengertian dan syarat wasiat. Nah ini diantaranya ini perlu diketahui. Nah sekalian, wasiat ini adalah pemberian yang diberikan kepada famili atau orang yang tinggal bersama si mayit tapi tidak termasuk ahli waris. Misalnya anak angkat itu termasuk orang yang perlu diberi wasiat atau diberi pesan supaya dia dapat wasiat. Ialah pesan-pesan kebaikan yang harus dilaksanakan sepeninggal si mayit. Syarat-syarat wasiat dilaksanakan dalam keadaan sadar. Yang kedua, berisi hal-hal yang baik. Yang ketiga, tidak lebih dari 1/3 jumlah harta si mayit. Yang keempat, tidak diwasiatkan kepada ahli waris yang berhak mewarisi harta. Dasar Al-Quran. Pembagian waris tercantum dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 7, ayat 8, ayat 11, ayat 12, ayat 19, dan ayat 176. Di antaranya ayat surat An-Nisa ayat 11 dan 12, di antaranya bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma taraka wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thulutsu fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha audain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuha aqrabu lakum naf'an faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyati tusuna biha audain wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu ahun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluthi min ba'di wasiyati yusa biha audain ghairu mudhari wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Artinya,
Allah mensyariatkan kepadamu tentang bagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatkan atau dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat 12, dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu atau lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Nah, itu tadi dasar dari Al-Quran. Begitu detail dan terperinci dan langsung jadi. Hadis Nabi ini dasar dari hadis Nabi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khiqul faraidha bi ahliha fama abqatil faraidu fali ula rajulin dzakarin akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Hadis riwayat Bukhari nomor 6796 dan hadis Muslim nomor 1615. Penetapan ahli waris. Nah, dari ayat itu tadi dan hadis-hadis Nabi dapat dibuat ringkasan bahwa ahli waris dari laki-laki sebanyak 15 orang. Di antaranya adalah 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah, 3 bapak, 4 kakek dari bapak ke atas, 5 saudara laki-laki sekandung, 6 saudara laki-laki sebapak, 7 saudara laki-laki seibu, 8 anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak yang ke-9 anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, 12 anak laki-laki paman sekandung dengan bapak, 13 anak laki-laki paman sebapak dengan bapak, 14 suami, 15 lelaki yang memerdekakan budak. Sementara dari golongan perempuan ada 10 orang, 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, 3 ibu, 4 nenek dari ibu, 5 nenek dari bapak, 6 saudara perempuan sekandung, 7 saudara perempuan sebapak, 8 saudara perempuan seibu, 9 istri, 10 wanita yang memerdekakan budak. Nah, ini diagram ahli waris. Ada banyak sekali ini. Di antaranya
Jika seluruh ahli waris di atas, baik yang laki-laki maupun perempuan semuanya hidup, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Jika yang meninggal istri, maka ahli warisnya adalah suami, dapat 1/4, ayah dapat 1/6, ibu 1/6, anak laki-laki sisa, anak perempuan sisa. Aslul masalahnya 12. Yang lain-lain bagaimana? Yang lain-lain itu mahjub oleh orang-orang ini, karena orang-orang ini adalah kerabat yang paling dekat. Gitu. B. Jika yang meninggal suami, maka ahli warisnya adalah istri, dapat 1/8, ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6, anak laki-laki dapat sisa, anak perempuan dapat sisa. Aslul masalah 24. Untuk mempermudah menghitungan, telah tersedia tabel ahli waris seperti berikut ini. Jadi ini tabel ini saya dapatkan dari internet, saudara sekalian. Misalnya sebab hubungan, ada orang yang dapat warisan karena hubungan perkawinan. Nah, ini diantaranya ini. Ini nanti silakan dilihat di tabel ahli waris. Tatkala kita mencoba untuk latihan menggunakan ahli waris itu, nanti kita buka ini. Nah, ini nanti kita print, kemudian kita cocokkan dengan kasusnya. Tabel di atas adalah tabel ahli waris dan bagian waris hukum waris Islam Indonesia menurut kompilasi hukum Islam yang ini kemudian di tabel itu tadi disusun oleh Pak Nasihun Amin MAG, penghulu muda di KUA Kecamatan Gresik. Jadi Pak Nasihun Amin ini membuat meringkas dari ketentuan kompilasi hukum Islam. Ketentuan kompilasi hukum Islam sendiri ada ringkasan dari pendapat-pendapat mazhab atau Al-Quran hadis yang kemudian disusun sedemikian rupa sehingga menjadi kompilasi yang mudah diaplikasikan. Undang-Undang waris di Indonesia, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni tahun 1991 mengenai kompilasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. 2. Buku 2 Hukum Kewarisan terdiri dari 5 bab 43 pasal, yaitu dari pasal 171 sampai pasal 214. Nah, setelah membagi ahli waris, membagi harta warisan itu, kadangkala ada masalah-masalah yang dijumpai atau istilah-istilah yang perlu dijumpai. Misalnya ada asobah, yaitu sisa setelah harta waris dibagi ada sisa. Ini terutama untuk anak biasanya yang dapat sisa. Yang kedua al-gharawain, yaitu 2 masalah aneh karena cara pembagian waris untuk ibu bapak menyalahi ketentuan umum. Al-aul, yaitu apabila jumlah bagian zawil furud melebihi jumlah pokok masalah. Jadi kalau pengen bisa ya harus banyak berlatih ini untuk warisan ini. Anak sekalian, demikian tadi video yang sudah saya buat. Harapan saya kita semuanya bisa menyimak dan memahami. Memang sengaja untuk video pertama ini cuma sekilas-sekilas saja. Yang penting kita faham dan tahu bahwa dalam Islam itu ada ajaran pembagian waris gitu. Jadi supaya nanti ketika kita sudah dewasa, kita punya harta banyak misalnya, kita bisa ngajari anak kita. Orang tua kita misalnya punya peninggalan banyak, kita bisa mengajak saudara-saudara kita untuk membagi berdasarkan Islam, dan kita menikmati hidup ini dengan ketenangan, karena pembagian waris ini adalah untuk menjamin ketenangan diri kita dan famili kita.
Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih lanjutnya silakan disimak video berikutnya, yaitu praktek pembahasan pembagian waris gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.